Oke, selamat datang semuanya di modul ke-13 tentang Linux. Ya, jadi kali ini kita akan membahas di mana data disimpan di direktori yang ada di Linux. Kalau Windows kita saya rasa sudah sangat familiar, biasanya di C program file ya, itu kalau Windows. Itu tempat penyimpanan installer, software semuanya di situ. Jadi kalau Windows di sana simpannya. Bagaimana dengan Linux? Oke, Linux kita akan bahas di sini. Oke, pertama kita akan mempelajari tentang FSH dan juga proses-proses yang ada di dalamnya. Linux ini juga memiliki ribuan file, sama kurang lebih dengan Windows. Tapi Windows mungkin jutaan ya. Jadi Linux Foundation telah menyepakati suatu standar ya yang bernama FHS, File System Hierarchy Standard, untuk para Linux developer dalam membuat distro Linux agar mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Jadi walaupun Linux ini adalah free, open source, tetap harus mengikuti standar yang kebijakan dari Linux Foundation yang membawahi perkembangan Linux ya. Jadi kita harus paham bagaimana Linux sebagai kernel atau inti dari OS ya. Dan biasanya itu kita bisa melihat ya komen yang terkenal untuk melihat proses yang berjalan di Linux, yaitu TS cukup 2 huruf, maka dia akan menampilkan semua proses yang ada di Linux. Kemudian top juga bisa. Oke, Linux sebagai kernel untuk gunanya sebagai pengaturan proses-proses yang ada di Linux ya, yang ada yang dijalankan saat itu. Ya, di mana kernel ini menerima komen yang kita kirim atau kita eksekusi, dan dia mengatur agar komen ini disalurkan ke kernel yang ada di dalamnya. Ya. Jadi kernel ini menghubungkan komen kita yang kita input ke memori, ke hard disk, ke network, misalnya Ethernet, keyboard, mouse, monitor, semuanya. Jadi gunanya kernel tadi itu. Dan juga informasi yang ada di file system Linux biasanya diletakkan di direktori _proc ya. Oke, direktori proc ini, PROC, tidak hanya berisi informasi tentang proses ya, jadi semuanya ada, termasuk hardware dari komputer yang kita pakai dan juga konfigurasi kernel-kernelnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita ketikkan komen di terminal ls spasi _proc, maka dia akan memunculkan semua proses, semua eksekutor yang ada yang sedang berjalan di Linux. Oke, komen-komen yang ada di dalam proc tadi, ada top, ada free untuk menengok memori,
melihat memori, lalu mount untuk mengenal USB drive, atau unmount untuk eject ya. Kemudian dalam direktori prop juga ada command line, memory info, dan modul. Itu berbeda-beda kegunaannya ya. Jadi proses kalau kita menjalankan kita menghidupkan komputer, maka setelah loading ada proses yang berjalan, proses awal. Proses ini diberikan ID nomor 1 ya. Jadi dimulai di saat kita menghidupkan komputer. Kemudian setelah proses itu berjalan, maka akan terjadi proses berikutnya ya. Kemudian proses berikutnya disebut parent. Kemudian proses kedua disebut child atau anaknya ya. Baik, untuk proses ini jika kita petakan, maka dia akan berbentuk pohon ya. Dengan kita mengetikkan komen PS3 ya, PS3, maka akan keluar direktori ya berbentuk pohon ya. Anggaplah ini akarnya, maka ini batangnya, kemudian ini setelah batang ada daun, setelah daun ada buahnya. Jadi kalau kita ibaratkan ini seperti pohon. Juga akarnya, ini batangnya bernama name, kemudian daun 18, dan juga yang lainnya seperti itu ya. Dan cara lain untuk melihat proses bisa menggunakan komen PS ya. PS, di mana PS ini hanya menampilkan yang saat ini berjalan. Proses yang saat ini berjalan dia akan menampilkan. Kemudian kita juga bisa seperti biasa, kalau kita mau menampilkan hanya 10 saja, kita tinggal ketik head ya. PS disambung dengan head, atau kita untuk tidak menampilkan semua, tapi kita mau menampilkan sebagian atau sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita menampilkan proses yang berjalan yaitu proses atau program Firefox, maka kita akan mengetikkan komen PS spasi -E, lalu diikuti tanda pipe ya, namanya tanda pipe atau piping. Maka dia akan menggrab itu artinya mencari di direktori yang ada yang bernama bertuliskan Firefox, maka dia akan menampilkan hanya yang diinginkan saja ya. Jadi tidak semuanya yang ditampilkan. Lalu komen prompt ya, juga komen top juga lebih dinamis ya, di mana dia akan menampilkan lebih lengkap ya, mulai dari tasnya ada 8 yang running, 8 total, 1 running, 7 tidur. Jadi aplikasi yang dibuka ada 8, 1 yang sedang dipakai. Kemudian ada zombie ya, zombie ini mungkin tidurnya terlalu lama jadi zombie. Oke, kemudian memori yang dipakai, yang total, memori yang digunakan, dan memori yang tidak digunakan. Ya, itu kurang lebih tampilan kalau kita mengetikkan komen top. Kemudian komen free ini hanya berputar atau mengurus masalah memori saja. Ya. Jadi seperti yang tadi, top lebih lengkap ya dibanding free yang ini. Free hanya memori, total memori, memori yang digunakan, memori yang free, memori yang dibagi, dan buffer serta cache memori yang terpakai. Ya. Oke, kita berpindah ke topik log file. Log file ini
ibaratnya kayak record ya, record history gitu, di mana proses-proses yang kita jalankan ini akan dicatat, ya, akan dicatat semuanya di suatu direktori yang lain, misalnya direktori var garis miring log, ya, di mana dia menyimpan semua aktivitas proses. Ada syslog, klog, persis, jurnal, ya, semua data log disimpan di sana. Nah, untuk melihatnya kita bisa menggunakan komen cat atau less, ya. Oke. Kemudian untuk komen berikutnya jurnal control atau jurnal CTL untuk melihat log juga gunanya sama, ya. Log file dan sistem kerjanya, begitu ada file baru yang dibuat maka file lama akan ditimpa. Jadi first in first out, ya, kalau di industri FIFO, first in first out, yang pertama masuk maka dia yang pertama juga akan keluar, jadi akan ditimpa oleh yang baru. Oke. Itu tadi tentang log file. Kemudian berikutnya tentang kernel, ya, pesan kernel. Pesan kernel kita bisa temukan di variabel log dmessage, ya, untuk menampilkan pesan-pesan dari kernel yang terjadi atau dibuat saat komputer itu booting atau startup, ya. Kemudian kalau untuk melihat pesan-pesan atau warning-warning atau record dari history program saat dia berjalan, maka foldernya berbeda lagi di folder atau direktori variabel log message, ya. Untuk melihat pesan, ya, kita bisa menggunakan komen dmask, ya. Lalu jika mungkin kita pengen output yang keluar sebelum dikeluarkan, kita potong dulu atau kita typing dulu, kita grab atau kita ambil yang hanya bertuliskan ada tulisan USB. Dalam hal ini USB, ya. Oke. Kemudian dia akan menampilkan yang hanya bertuliskan USB. Satu kalimat, ya. Oke, kembali ke yang tadi kita bahas di awal, FHS, standar yang dibuat oleh Linux Foundation tentang bagaimana kita mengatur file system di Linux, ya. Oke, FHS ada dua kategori, yaitu yang shareable dan juga not shareable. Kemudian kategori kedua statis dan variable atau tetap dan tidak dan berubah, ya, variabel. Oke, FHS menentukan atau mendefinisikan 4 hierarki, ya, dari direktori yang digunakan dalam mengatur file system. Pertama, top level hierarki, kemudian second level hierarki, top level ditandai dengan root directory, kemudian second level root, dan di bawahnya ada USR untuk user, kemudian level ketiga hierarkinya ada user dan di bawahnya adalah direktori lokal, sedangkan yang keempat di bawah direktori root langsung direktori variabel, ya. Itu perbedaan yang keempat dibanding yang lain. Oke, kemudian untuk hierarki
kita bisa membagi-baginya ya pada direktori user, direktori home, kemudian direktori home ini juga berada di memiliki tiap-tiap user, dimiliki oleh tiap-tiap user ya. Kemudian direktori binary berisi program yang digunakan oleh user dan administrator untuk menjalankan proses atau aplikasi di sistem Linux dalam hal ini ya. Kemudian kita bisa menemukan binary root restricted, jadi hanya root saja yang bisa atau admin. Kalau di Windows root ini sama dengan admin. Kemudian direktori software, aplikasi software, kalau di Windows kan biasanya di C program file, seperti yang di awal pertemuan saya sampaikan. Sedangkan di Linux, dia memiliki direktori yang bermacam-macam dan tersebar di mana-mana. Jadi tidak terkunci di suatu direktori saja, dia menyebar. Kemudian untuk melihat aplikasi, file aplikasi kita bisa menggunakan komen dpkg atau untuk package dan nama package-nya. Itu untuk komen di Linux yang berdistribusi atau distro Debian. Kalau distronya Red Hat, kita menggunakan RPM, Red Hat Package Management. Ya, lalu nama package-nya. Baik, untuk berikutnya direktori library. Ada library untuk 32 bit, ada untuk 64 bit. Berada di direktori ini ya, yang depannya ada lib. Kemudian untuk variabel, direktorinya berada di sama nama direktorinya dengan nama variabel yaitu var. Ada var mail, ada var school mail, ada var school caps. Itu bermacam-macam direktori yang menyimpan variabel, data variabel. Oke, selesai. Sepertinya cepat ya. Iya, karena materinya sedikit. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya unmute. Oke, semua sudah di-unmute. Oke, sambil nunggu yang bertanya, kita screenshot dulu ya layarnya untuk kehadiran. Sudah siap semuanya? Oke, boleh ditampilkan wajahnya masing-masing. Yang belum pakai jilbab, pakai dulu. Yang pakai voice. Pak. Ya. Oke, silakan. Sambil nunggu. Kalau ada pertanyaan ya. Oke. Oke, Pak. Oke, jadi kedepannya kita akan